Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Fitriana Ayu. Senang rasanya setiap pagi bisa hadir, bisa di program Dialog Fajar. Semoga Anda pun juga senang ya menanti kehadiran kami. Sama-sama kita memperdalam ilmu agama kita. Semata-mata itu semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari lebih baik, menjadi hamba yang lebih baik, begitu ya. Kalau ada yang kurang itu langsung bisa kita perbaiki. Karena setiap harinya itu kita alhamdulillah seperti pagi ini dipercaya kembali oleh Allah, diberi kesempatan kembali oleh Allah untuk menuntaskan amanah yang mungkin belum terselesaikan. Sambil memperdalam atau sambil perjalanan atau sambil menyiapkan, kita akan ngobrol bersama Ustadz Ali Mu'afa dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa maghfiratuh. Masya Allah. Sehat Ustaz? Sehat walafiat. Semoga kawan-kawan di radio, Mbak Ayu juga Amin. Sehat walafiat, Mbak. Amin 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 ya robbal alamin. Menjadi hamba yang beruntung, bukan lagi yang memilih bangkrut ya Ustaz. Iya, betul. Amin. Seperti pagi hari ini juga kita memperdalam lagi. Mungkin ini beberapa di antara Anda sudah ada yang melakukan atau yang belum melakukan. Kita ngobrol seputar amalan gitu kawan. Amalan ada, kita sering kenal ya, amal baik, amal buruk. Amal buruk gak ada ya Ustadz ya. Amal baik semuanya Ustadz ya. Ini ada amal yang cerdas. Nah ini membuat pertanyaan lagi, emang ada Ustadz Ali amalan yang tidak cerdas gitu? Apakah amalan-amalan yang selama ini kita lakukan itu termasuk amal yang cerdas? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Ali Mu'afa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ternyata Mbak Ayu, memang bersyukur tuh waduh, wajib kita ya, wajib Mbak. Betul. Coba ada tadi, kapan ya saya mendengarkan cerita di Radio Suara Surabaya. Ada orang hilang, kondisinya gak bisa bicara. Terus si opo di WA yo gak duwe HP. Ketemulah orang di tengah jalan tersesat, ditanya gak bisa ngomongnya. Tapi kawan, kita tidak termasuk itu ya. Kita bisa bicara ya. Kita bisa datang ke radio, kita bisa mendengarkan, bisa usul, memberikan info-info. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul Mbak Ayu, apa yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, kalau kita mau menghitung nikmat-nikmat Allah, dijamin oleh Allah, la tuhsuha, tidak akan mampu kita menghitungnya. Nah kawan, saking cintanya Allah kepada kita, saking sayangnya Allah kepada kita, demikian pula saking cinta dan sayangnya Rasulullah kepada kita, kita itu diberi banyak alternatif, banyak cara. Di antara caranya adalah beramal dengan secara cerdas. Mbak Ayu tanya deh, opo sing gak cerdas amal ya? Ya kalau orang beramal itu sudah cerdas ya. Tapi kembali, maha kasih sayangnya Allah itu tadi kita ungkap di sini ya. Jadi ternyata sama-sama beramal, bisa-bisa pahalanya berbeda. Ya. Jadi itu sebagai tanda, sebagai bukti Allah itu secara adil dan penuh kasih sayang berikan kesempatan siapa saja Mbak Ayu. Beruang dan tidak beruang. Bisa amal ya. Saya pernah wawancara, maaf Mbak Ayu ya, dengan orang yang tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat, tapi dia ternyata bisa berbuat apa yang saya lakukan, termasuk membaca Al-Quran, ya, termasuk menghitung waktu. Ketepatan yang saya wawancara itu, beliau pekerjaannya adalah membantu orang yang lagi capek dipijit-pijit itu. Profesinya memang begitu, dia juga certificated ya tentang keterampilan itu.
itu bisa setat jam sekian, dia harus selesai jam sekian itu melalui HP-nya. Awal-awal saya berani bertanya, Pak, kok bisa Anda itu persis memijah 1 jam? Lalu bagaimana caranya mentimernya? Karena dia juga izin, Pak, saya akan membaca dan membalas WA sebentar ya. Loh, segitunya. Nah, jadi ini semua adalah cara-cara yang Allah kasih pada semua manusia. Semua orang bisa berbuat baik, ya, semua orang bisa beramal, dan bahkan ada amal yang kita istilahkan subuh ini sebagai amal yang dilakukan dengan penuh kecerdasan. Begini, Mbak Ayu, Nabi itu mengumumkan kepada kita bahwa idza mata bnu Adam, kalau kita itu sudah meninggal, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa lagi menyekolahkan anak yatim. Tidak bisa memberikan SPP anak yang duafa. Tidak bisa membantu bapak-bapak, ibu-ibu yang manula yang sudah tidak bisa apa-apa lagi. Biasanya kita kasih makan, sudah nggak bisa, kita sudah mati. Ingkoto'a amalu, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Nabi masih mengumumkan lagi, masih ada 3 hal yang bisa mengirim pahala kepada kita itu. Di antaranya adalah amal jariyah. Amal jariyah inilah termasuk yang kita sebut sebagai amal yang dilakukan dengan cerdas oleh kita semuanya. Saya kasih contoh. Saya itu awal-awal mengembangkan pendidikan Al-Quran di Indonesia itu, saya pribadinya ya, sebagai salah satu penanggung jawab itu, mengalami masa krisis. Yang saya maksud krisis itu, saya tidak punya modal apa-apa. Sementara saya harus menjangkau Indonesia ini mengaji. Ternyata lah inilah ya, mungkin ya keseriusan kita Mbak Ayu ya. Dikirimlah oleh Allah orang yang kemudian menelpon saya, meminta ketemu dengan saya, dan ujung-ujungnya menyerahkan sejumlah uang. Saya minta izin kepadanya, bolehkah uang ini saya gunakan untuk mengembangkan Quran? Beliau bertanya tapi juga menghabarkan apapun yang Anda lakukan, pokoknya untuk kebaikan. Saya persilakan, ini sudah bukan hak saya, sudah saya serahkan. Lalu saya cerita, saya ingin mendatangi beberapa kabupaten ya yang ada di Jawa Timur dan di Indonesia. Uang yang Anda kasih ini menjadi alat saya, transportasi saya membawa alat peraga untuk menjelaskan bagaimana mengajar Quran yang mudah, yang menyenangkan, bla bla bla. Begitu intinya. Ternyata di luar dugaan. Itu luar biasa Ustadz. Kalau begitu saya ditambah lagi 2 kali lipat yang diberikan tadi itu. Orang itu ketika sudah sekian tahun saya kasih tahu amal Anda sangat besar, saya berterima kasih. Beliau sudah nggak ingat lagi apa yang saya lakukan. Saya tunjukkan, saya punya 130 perwakilan pembelajaran Al-Quran di Indonesia. Beliau tidak masuk akal apa yang saya katakannya. Sudah nggak ingat tentang itu. Oke, saya tutup ya. Saya tutup, begitulah orang kalau sudah mendapat ridho dari Allah, apa yang ia berikan seperti Nabi dulu lupa, itu sudah lupa. Ya Allah. Dan saya senang beliau lupa itu. Ya. Akhirnya beliau bertubi-tubi menawarkan apa yang harus saya bantu, apa yang harus saya bantu. Beliau mengatakan, saya ingin jadi guru ngaji seperti Anda. Saya jawab, tidak bisa, Anda tidak bisa jadi guru ngaji. Saya bilang, Anda tidak bisa menjadi guru ngaji. Dia heran, kenapa? Wah, Anda sebagai seorang pengusaha, Anda diletakkan oleh Allah tidak sebagai guru ngaji, tapi Anda diletakkan Allah sebagai partner guru ngaji. Dia bingung lagi, apa yang saya lakukan? Saya kasih contoh, Anda beramal itu sudah melebihi dari guru ngaji. Saya berani mengatakan Anda lebih banyak pahalanya daripada guru ngaji. Loh, kenapa begitu? Loh, Allah itu menghitung sebab dan akibat. Orang-orang bisa mengaji di Indonesia itu gara-gara Anda yang mendanai. Loh, mana? Kan begitu ya? Jadi ini amal yang cerdas,
beliau menciptakan kondisi orang bisa menjadi ahli Quran, tapi beliau nggak terasa karena investasinya dilewatkan orang itu, yang uang itu lalu saya bikin mendidik orang jadi guru ngaji. Ini yang saya sebut pesan Nabi bahwa ada amal yang namanya amal jariyah. Dialah yang setiap detik mengirim pahala kepada orang yang sudah wafat. Coba, makanya pernah ada dialog Nabi dengan sahabat, ya Rasul, kalau dibahasakan yang familiar di Surabaya, mungkin enggak saya itu bisa beramal untuk ibu saya yang sudah meninggal itu. Sebenarnya beliau andaikan masih hidup, ya Rasul, saya yakin beliau beramal sekarang ini. Nabi itu jawabannya Masya Allah, membuat kita itu senang. Jawaban beliau begini, wahai sahabat, bisa enggak kesampaian jika ibumu yang sudah wafat itu punya hutang 1 juta kepada si A, lalu engkau membayarnya, bisa enggak hutangnya itu terlunasi? Tentu kan bisa. Jadi Nabi itu meyakinkan kepada sahabat itu, ternyata bisa. Lah inilah anak yang saya ceritakan ini dalam peristiwa Nabi itu namanya anak soleh ya. Nabi mengatakan kita yang sudah wafat itu masih bisa terkirimi pahala. Nomor 1 tadi amal jariyah, nomor 2 adalah anak yang soleh. Anak soleh itu setiap dia beramal menyisihkan sekian rupiah, ya Allah, bismillah untuk ibu dan ayah saya. Dialah yang mendidik saya menjadi orang yang baik. Saya pun Mbak Ayu kalau berdoa itu setiap saat itu, ya Allah, saya bisa sholat karena ibu saya bisa berinfak katakanlah karena ayah saya. Jadi saya berbuat baik setiap hari itu ya karena ayah ibu saya itu. Tidakkah engkau maha adil mengirimkan pahala apa yang saya lakukan itu kepada ayah dan ibu? Kira-kira jawaban Allah, iku wis diumumno Nabi Muhammad iku, wis seru awakmu, kan begitu ya Mbak Ayu. Jadi begitulah indahnya ajaran Islam ini. Mudahnya ajaran Islam ini, kita punya uang 1 miliar, itu bisa pahalanya cuma sedikit. Contohnya begini, ya, saya membelikan uang kepada sekian puluh ribu orang pakaian, ya. Sudah, pakaiannya sudah rusak, selesai, saya sudah nggak dapat pahala. Tapi begitu saya menyekolahkan anak-anak fakir miskin dengan uang 1 miliar itu, anak yang sekolah itu dari tidak bisa apa-apa menjadi bisa. Tidak pernah bisa baca bismillah menjadi bisa. Sampai bisa sholat, sampai bisa mengaji, baca Quran. Sampai dia itu bisa mengamalkan kepada anak-anaknya besoknya. Apalagi dia jadi guru. Nah, yang dilakukan dia itu adalah amal yang cerdas. Amal yang punya multiplier effect. Masya Allah. Makanya Mbak Ayu, jangan meletakkan guru itu di harga yang paling murah. Ini kesalahan kita ya. Wah, berarti banyak amal guru ini melakukan amal yang sangat cerdas ya Ustadz. Betul. Ya? Sampai siswanya ini sekarang ada yang jadi presiden. Betul, gitu ya Ustadz, lah ya? begitu kan. Itulah yang kita maksud. Jadi Masya Allah, Islam itu membuat orang yang tidak punya harta. Kaya ya Ustadz ya. Nah itu. Masya Allah. Maka Nabi menjadikan mungkin satu-satunya profil ya. Menjadikan guru itu sebagai sosok profil yang sangat hebat. Sampai belum mengatakan khairukum, sebaik-baik kalian itu adalah man ta'allamal Quran, yaitu guru yang mau mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Jadi guru kan itu? Iya, betul. Salah satunya yang disebut Nabi adalah mengajarkan membaca atau membacakan Al-Quran. Masya Allah. Nah itu tadi jangan menyesal kawan kalau saya bicara ini, aku gak iso jadi guru Quran loh. Anda kan jadi donatur saya. Masya Allah, kan? Iya. Jadi saya katakan lagi ini keadilan Allah, saya yang mengajarkan Quran, lalu orang bisa baca, lalu saya dapat pahala gara-gara engkau yang mendanai. Betul. Kalau nggak ada beliau juga nggak jalan saya itu loh. Jadi begitulah amal cerdas yang dibentang oleh Allah dan Rasulullah itu. Jangan berkecil hati kawan ya. Radio Suara Surabaya. Kapan hari saya mendengar orang menangis nggak bisa bicara Mbak di hadapan kawan-kawan ya.
Karena apa? Karena dari dialog radio Suara Surabaya itu lalu orang menemukan anak yang kebingungan cari. Jadi anak ini ternyata sisi lain dicari orang tuanya, sisi lain ditemukan oleh Suara Surabaya. Lalu dalam waktu yang sangat singkat semuanya clear. Aku nggak bayangkan Mbak, si orang tuanya begitu senangnya mengucapkan terima kasih berkali-kali. Nggak bisa ngomong. Ini kawan, jaringan kita Radio Suara Surabaya itu menjadi ladang amal kita. Amin, amin, amin ya Rabbal Meskipun yang mengumumkan Mbak Ayu telah ditemukan anak ini, Mbak Ayu yang mengumumkan. Tapi kan informasinya dari Anda pendengar. Oh iya. Nah jadi kan gitu ya. Jadi kita sudah tersistem ini untuk bisa berbuat yang baik. Nah gunakan Suara Surabaya itu tidak hanya itu, tapi kita juga bisa mengumumkan di sana ada pengajian misalnya ya. Betul, kan boleh toh, boleh Mbak Ayu kalau kita memberitahu begitu ya. Di Nurul Falah ada pengajian oleh Ustadz Ali Mu'afa, hadir. Nah, ternyata ada orang datang ke sana. Iya. Mbak Ayu yang ngumumkan loh, Kak Melok datang, itu dapat pahala. Subhanallah. Lah yang datang ikut ngaji terus ngajinya diamalkan kepada orang, tambah lagi Mbak Ayu dapat lagi. Itu amal cerdasnya tadi ya. Nikmat ya Ustadz ya. Jadi amal yang kita bicarakan ini tanpa uang kan? Iya betul. Apalagi ada uangnya. Subhanallah. Nah kan amal jariah itu jadi begitu hebatnya Islam mengajarkan kita. Ternyata amal kita itu bisa pahalanya kita terima tanpa kita berbuat lagi. Dulu pada saat kita hidup kita sudah menanam dengan baik. Nah jadi kawan, amal jariah yang pertama, yang kedua anak soleh yang mau mendoakan kepada kedua orang tuanya, itu salah satu jenis amal yang termasuk amal cerdas. Ya kita mengingatkan kan Mbak ini, kita mengingatkan kita juga, marilah kita tanam amal jariah yang sebanyak-banyaknya. Sekali lagi tidak harus dengan uang, mungkin kita tidak beruang misalnya. Dengan mengajar orang tadi misalnya ya. Mana sih ada orang ngaku uangnya banyak. Oh iya, kan gitu. Pasti disembunyikan ya Ustadz ya, biar nggak ada yang nagih atau donatur ke rumah minta bantuan gitu, sumbangan gitu ya Ustadz. Astagfirullah. Terus ada salah satu doa Mbak Ayu dari Nabi itu. Ya. Jadi kalau kita itu menerima zakat, ya, jadi panitia zakat fitrah misalnya seperti Ramadan yang lalu, ada doa yang kita ucapkan. Jadi bunyinya doanya begini, ya Allah, terimalah amal atau zakatnya orang ini. Satu, terimalah kan? Iya. Itu. Yang kedua, dan berikan keberkahan terhadap zakat dia ini yang masih tersisa. Harta benda yang masih tersisa bagi orang zakat ini supaya engkau berkahi. Artinya apa? Ini mengandung ajaran bahwa kalau kita itu mengambil sebagian dari harta benda kita untuk amal, itu bukan habis, tapi ada tambahan. Tambahannya ada dua Mbak Ayu modelnya, yaitu tambahan secara kuantitas, lalu tiba-tiba kita dapat uang dari apa? Dari hasil kerja kita yang labanya banyak. Itu yang saya maksud kuantitasnya. Tapi kualitasnya tidak terlihat Mbak Ayu. Kualitasnya itu begini. Uang kita ada 1 juta, kita infakkan 500.000, tinggal 500. Betul. Kan berkurang toh, tinggal sedikit. Tapi Allah kasih kualitasnya. Jadi uang 500.000 sisanya tadi itu ternyata bisa mencukupi kebutuhan kita. Masya Allah. Ada dua. Lah kebutuhan kita ini kawan apa ya? Aneh ya. Misalnya begini, kendaraan kita ini sebulan sekali pasti dijamin servis mobilnya ya. Tapi kali ini karena kita beramal tadi itu, kok bisanya kendaraan kita ini tidak rewel sama sekali. Bisa Pak, siapa sing ngongkon gak rewel itu? Ada doa keberkahan tadi. Keberkahan itu. Subhanallah. Satu, yang kedua, contoh Mbak ya. Biasanya Mbak Ayu kita itu makannya sangat mahal-mahal. Makan maksudnya nasi apa mahal-mahal. Bulan ini kok bisa-bisanya kita itu nggak mau makan yang mahal-mahal. Kita kok nikmatnya makan yang
remeh-remeh. gitu ya. Cukup Sudah cukup gitu misalnya ya, Ustaz. kalau anggaplah pecel itu makanan yang murah misalnya. Iya, Lu iya. kita kok ya suka bulan ini. Akhirnya otomatis kuantitas harta kita yang sedikit itu tadi itu dibalas dengan Allah dengan cara itu. Masya Allah. Macam-macam kita begitu, hampir Ustaz. tidak mampu. Di mana caranya Allah itu memberkahi harta kita yang tinggal separuh tadi itu. Yang ketiga, kita itu dibahagiakan oleh Allah, Mbak Ayu. Iya. Wis aku urip ngene iki wis seneng kok gak apa-apa kok. Nah itu Ustaz. Iya itu tuh yang mahal ya Ustaz ya. Lah, itu. Karena jarang di antara kita itu yang merasa begitu. Yang ada itu kan kurang terus gitu Ustaz. Nah, ini Mbak Ayu, Allah dan Rasulnya memberikan tips kepada kita. Apa namanya Mbak Ayu ini? Ini loh Mbak Ayu. Jam tangan. Ya misalnya ya, kita Ya. itu cukup merasa puas. Sudah, aku cuma punya ini aja, saya sudah senang, sudah puas. Nggak Ya. perlu beli seperti yang punya Mbak Ya. Ayu. Apalagi yang dari Mekah itu, waduh. Masya Allah. Misalnya kan begitu Mbak Iya, Ayu. iya. Saya sudah puas dengan jam ini, bahkan nggak pakai jam saya juga bisa mendengarkan dari radio suara Surabaya bahwa hari ini jam sekian. Misalnya. Maknya. Jadi dia sudah merasa puas, dia merasa bahagia karena barokah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Masya Maka kawan, Allah. mudah-mudahan dialog fajar ini pun menghadirkan barokah dari Allah Amin, Subhanahu ya Rabbal wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Makin alamin. cerdas ya Ustadz ya amal-amal Amin. yang kita pilih nantinya. Jadi yang mungkin biasanya atau selama ini berpikirnya harus dengan harta ataupun dengan yang lain yang membutuhkan kita belum punya tapi bisanya dengan ilmu ini semakin semangat juga. Tadi sudah dimention oleh Ustadz Ali Mu'affa, guru ngaji. Guru Wah, ngaji. pendengarnya SS itu juga banyak yang guru ngaji kalau pagi itu Betul, Ustadz. ya iya. Semoga makin semangat ya Ustadz ya. Insya Allah begitulah Mbak Ayu. Ilmu-ilmunya itu menjadikan kami dulu menjadi santrinya itu bisa fasih Loh, Mbak Ayu kan guru ngaji di mengucapkan. radio ini. Masya Allah, amin. Loh iya kan, Ya, Ustaz. Mbak Ayu mengumumkan kebaikan dengan Masya kawan-kawan. Itu kan Allah. ngaji sama amin, saja itu. Amin ya Rabbal alamin. Saya Iya. juga berguru ke Ustadz Ali ya Ustadz. Ya, sama-sama berguru. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Amin Terima ya kasih Rabbal ya alamin. Ustadz. Sama-sama Mbak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Mu'affa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.